Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar. Al-azimil jabbar. Al-alima fi domairi wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar. Wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Karimul Ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafal Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal awzar waf'alul khairat qabla daiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran tentang keadaan manusia di dunia ini. Sebagaimana Allah mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Allah mengungkap dalam ayat ini bagaimana keadaan manusia di dunia ini. Lafi husrin, innal insan lafi husrin. Ada dua kalimat taukid di dalam kalimat ini. Sesungguhnya sebenar-benarnya manusia berada di dalam kerugian. Allah yang menyatakan bahwa kita adalah dalam keadaan kerugian. Rugi kita manusia dalam hidup di dunia ini. Apalagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Dalam ayat ini Allah melanjutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup orang hanya beriman kepada Allah. Orang beriman pun dikatakan dia merugi. Orang beriman pun dikatakan masih merugi. Kecuali tambahannya, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kesempatan kepada kita. Seakan-akan Allah mengobral daripada berbagai macam kesempatan-kesempatan kebaikan buat manusia, untuk menyelamatkan hidup manusia di dunia ini, untuk memasukkan manusia ke dalam yang penuh dengan kenikmatannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia banyak yang melalaikannya. Coba kita lihat, kemarin Ramadan kita telah melaksanakan puasa bulan Ramadan, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menyambung puasa Syawal 6 hari, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Berapa banyak di antara kita manusia yang tidak berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Obralnya Allah, kesempatan emas Allah, mereka banyak manusia yang menyia-nyiakan. Haji, berapa banyak kesempatan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidaklah dibalas oleh Allah kecuali surga. Berapa banyak orang yang berkesempatan ibadah haji, memenuhi syarat dan syarat-syarat untuk berangkat haji.
harta ada, uang ada, kekuasaan ada, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak berangkat ibadah haji. Apalagi sudah 2 tahun ini negara kita tidak mengadakan, pemerintah kita meniadakan daripada ibadah haji. Kerugian besar. Orang yang mempunyai harta, mempunyai kesempatan, tapi dia tidak ambil ibadah haji mereka dengan berbagai macam alasan-alasan mereka. Mereka beralasan untuk sekolah anak, mereka beralasan untuk membangun rumah dan lain-lain sebagainya, membeli kendaraan, tapi berangkat ibadah haji yang hanya setor 25 juta, mereka tidak mampu. Beli mobil yang harga ratusan juta, tapi dia bisa membeli itu semua. Inilah satu kerugian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Mana lagi kesempatan sedekah. Sedekah Allah berikan kesempatan kepada kita, tapi berapa banyak kita pada saat ini tidak mau bersedekah. Lihat berapa banyak di antara kita yang memasukkan uang kita ke loket masjid tadi sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Lebih banyak mana yang kita masukkan uang kita dengan apa yang ada tinggal di dompet kita. Ini kesempatan emas, maka mereka akan merugi. Merugi mereka sampai nanti di yaumil qiyamah. Tatkala dibangkitkan di alam kubur, mereka mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tatkala nanti di padang mahsyar, di pengadilan Allah, di mahkamah Allah, tidak ada manusia yang bisa selamat daripada mahkamah Allah. Tidak ada yang membantu dan menolong manusia dari pengadilan Allah. Maka mereka baru berteriak, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya kau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah, saya akan fa'asaddaqo, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini yang diteriaki oleh mereka tatkala mereka tidak mengambil kesempatan emas. Allah lagi mengobral daripada kebaikan-kebaikannya. Allah lagi membuka pintu lebar-lebar untuk masuk ke dalam surganya. Tapi kita membuang kesempatan itu semua. Apalagi besok, tinggal berapa minggu ke depan, kita akan menghadapi satu hari raya yang besar, yang disebut dengan hari raya Nahar. Kalau kita sebut adalah hari raya kurban, yang kata Nabi SAW, ma amilabnu Adam min amalin ahabu ilallah min iraqatid dam. Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mendapatkan kecintaan kepada Allah pada yaumin nahar, pada hari lebaran Idul Adha, dan 3 hari ke depan di ayamut tasyrik, min iraqatid dam, kecuali menyembelih daripada hewan kurban. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah berikan kesempatan, kecintaan Allah datang kepada kita. Allah lagi memberikan cintanya kepada manusia, manakala manusia tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah, yaitu pada yaumin nahar, hari raya Idul Adha, dan 3 hari ke depan ayamut tasyrik, kalau kita mampu untuk menyembelih daripada hewan kurban kita. Berapa banyak pada saat ini manusia yang tidak berniat, tidak ingin berkurban dengan alasan pandemi yang begitu lama, harta yang susah, uang yang tidak ada. Di sini ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan kecintaannya tatkala dia dilempar oleh Raja Namrud untuk masuk ke dalam api besar. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkannya. Tapi karena dia berani berkorban untuk Allah dengan perintah untuk menyembelih daripada putranya Nabi Ismail alaihissalam, di situ Allah tunjukkan kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allah selamatkan dari kobaran api yang begitu besar. Ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim, wahai api, adem dan selamatkanlah kekasihku Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah, ini kesempatan, ini yang paling baik buat kita. Walaupun dalam keadaan pandemi yang begitu berkepanjangan,
krisis ekonomi, kesusahan ekonomi pada saat ini, tunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Tunjukkan kalau kita benar-benar cinta kepada Allah. Korbankan uang kita 3-4 juta untuk membeli daripada hewan kurban ini. Jangan sampai kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Sebagaimana nanti di yaumil qiyamah kita berharap, ya Allah, kembalikan saya hidup di dunia. Saya ingin untuk bersedekah. Saya ingin berkurban. Saya ingin melaksanakan perintah-perintahmu, ya Allah. Apakah itu yang akan kita katakan nanti di yaumil qiyamah? Kerugian. Belum tentu. Idul Adha tahun yang akan datang kita bertemu. Berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Idul Adha tahun depan, Idul Adha besok yang kurang beberapa minggu, mereka sudah dipanggil oleh Allah. Kita yang masih ada kesempatan, berniatlah, berikan sebagian harta kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hewan kurban yang akan kita kurban nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, akan membantu kita tatkala anak-anak kita nanti di yaumil qiyamah, kita tidak tahu mereka ada di mana. Kita tidak tahu istri kita ada di mana. Kita minta tolong kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, inna dama, sesungguhnya darah yang mengalir dari hewan kurban yang kita potong nanti, la yaqau minallahi azza wa jalla, akan lebih dekat, akan lebih cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan magfirahnya, Allah akan berikan syafaatnya kepada orang yang berkorban. Qabla ayyaqo al-fil ardi, sebelum darah itu netes di atas tanah tersebut. Coba lihat hadirin. Berapa jarak antara tanah dengan leher hewan kurban yang akan kita potong? 1 meter kah? Tidak. 1 senti? Mungkin. Sedekat itu, tapi rahmat Allah, syafaat Allah, pertolongan Allah akan Allah berikan lebih dekat kepada orang yang mau berkurban. Akan Allah berikan pertolongan kepada orang yang mau berkorban kalau mereka mau melaksanakan daripada hewan kurban. Hadirin jamaah, bahkan termasuk makruh orang yang tidak mau berkorban dengan berbagai macam alasan-alasan tersebut. Makruh. Makruh itu tidak sampai dosa, tapi lihat efeknya, akibat dari kemakruhan yang kita dapati dari Allah. Allah pun akan benci kepada kita. Kalau Allah sudah benci kepada manusia, maka Allah akan turunkan berbagai macam musibah. Allah dekatkan kepada mereka berbagai macam bala. Mungkin pandemi ini salah satunya kemurkaan Allah kepada kita karena kita jauh dari Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah, korbankan sesuatu yang paling kita cintai, yaitu harta kekayaan kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan Allah angkat kesusahan, pandemi, bala dan musibah kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita keluasan harta sehingga kita mampu berkurban tahun ini, dan mudah-mudahan kurban kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada, dan mudah-mudahan keluarga kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'tabar.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adatil faidin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala khulafail arba dzawil qadril ali wal fahril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.